14 film drakor, drama Korea, yang tokoh utamanya menyamar menjadi pria. Drama Korea seolah nggak pernah kehabisan ide untuk membuat alurnya kian menarik. Salah satunya adalah dengan menjadikan fokus utama cerita mengenai penyamaran pemeran utama perempuannya. Para pemeran utama harus menyamar menjadi laki-laki demi tujuan maupun misi tertentu. Tentu mereka pun harus berusaha keras untuk bisa menyembunyikan identitas aslinya sebagai perempuan. Berikut ini 14 rekomendasi drama Korea yang mengharuskan pemeran utama perempuannya untuk menyamar menjadi laki-laki. Yang pertama, Coffee Prince 2007. Drama lawas yang kesuksesannya melegenda ini diperankan oleh Gong Yoo dan Yoo Eun Hye. Coffee Prince sendiri bercerita tentang Choi Han Gyul yang diperankan oleh Gong Yoo yang membuka kafe karena diperintahkan oleh neneknya. Ia pun kemudian bertemu dengan Ko Eun-chan yang diperankan oleh Yoo Eun-hye. Ko Eun-chan yang memiliki penampilan tomboy ini pun menyamar menjadi laki-laki. Tujuannya agar ia bisa diterima bekerja di kafe milik Choi Han Gyul. Kemudian yang kedua, The Painter of Wine 2008. The Painter of Wine dirilis pada 2008 silam. Drama yang diadaptasi dari novel ini bercerita tentang pelukis era Joseon bernama Shin Yeon-bok yang diperankan oleh Moon Gyeong-yoon. Shin Yeon-bok ini kemudian menyamar menjadi laki-laki dan bertemu dengan Kim Hong-do yang diperankan oleh Park Shin-yang yang sama-sama berprofesi sebagai pelukis. Kim Hong-do pun menjadi mentor bagi Shin Yeon-bok. Oke, selanjutnya drakor yang ketiga, The Great Queen Seondok 2009. Gak kalah populernya dengan dua drama sebelumnya, The Great Queen Seondok ini merupakan drama sagyuk yang bercerita tentang kisah hidup Rata Seondok yang diperankan oleh Lee Yong-won. Ratu Seondok pun menjadi pemimpin perempuan pertama di Korea pada masanya. Konflik politik pun juga dihadirkan dalam drama ini. Salah satu konflik lainnya yang gak kalah menarik adalah kisah masa muda Ratu Seondok. Ia diketahui pernah menyamar menjadi laki-laki dan menjadi bagian dari Hwarang. Hwarang sendiri adalah kelompok yang dididik untuk menjadi pemimpin masyarakat. Mereka dilatih keras dalam hal bela diri, disiplin, hingga perilaku sehari-harinya. Kemudian film yang keempat, Sung Yoon Kwan, Skandal 2010. Ingin menonton drama sagyuk yang bertabur bintang papan atas, Sung Yoon Kwan, Skandal ini bisa menjadi salah satu referensinya. Drama ini dibintangi oleh Park Min Young, Yoo Ah-in, Joo Ha-in, Park Yoo Chun, dan Seo Hyo Lim. Di drama ini, Park Min Young berperan sebagai Kim Hyu-yi. Ia pun menyamar sebagai laki-laki untuk menggantikan kakaknya. Kim Yoon-hee ini akhirnya mengikuti ujian nasional khusus laki-laki dan lolos diterima menempuh pendidikan di Universitas Sung Kyun Kwan. Karena hal ini juga, Kim Hyun-hee pun harus menutupi identitas aslinya yang merupakan seorang perempuan. Oke, lanjut ke film kelima ya. To the Beautiful You 2012. To the Beautiful You ini menjadikan Min Ho Shin dan Suli sebagai pemeran utamanya. Suli didapuk untuk memerankan karakter bernama Ko Jae-hee. Karakter tersebut digambarkan begitu mengidolakan sosok atlet lompat tinggi bernama Kang Tae-jun yang diperankan oleh Min Ho Shin. Berkat kekagumannya itu, Ko Jae-hee rela memotong rambut panjangnya. Ia bahkan rela menyamar menjadi laki-laki dan mendaftar di Genie Physical Education High School. Bukan tanpa alasan sih, Ko Jae-hee ini ingin lebih dekat dengan idolanya dengan bersekolah di tempat yang sama dengan Kang Tae-jun. Oke, film drama berikutnya adalah yang keenam, One Well-Raised Daughter 2013. Di One Well-Raised Daughter ini, Park Hyun-gyul berperan sebagai Jang Hana. Karakternya digambarkan sebagai putri keempat dari keluarga terpandang.
Ia lahir dari keluarga pemilik perusahaan saus yang telah berdiri sejak ratusan tahun lalu. Karena semua anak di keluarga tersebut adalah perempuan, alhasil nggak ada yang bisa mewarisi perusahaan tersebut. Akhirnya Jang Hana pun dididik layaknya anak laki-laki agar bisa mewarisi perusahaan. Ia juga akhirnya menyamar sebagai laki-laki loh. Oke, selanjutnya drakor yang ketujuh, Nail Shop Paris 2013. Park Yoo Ri berperan menjadi penulis bernama Hong Yoo-ju. Ia sempat terkenal karena ceritanya tentang Go Mi-ho yang ia unggah di internet disukai banyak orang. Sayang karena tersandung skandal plagiarisme, ia pun memutuskan untuk membuat cerita yang benar-benar baru. Inspirasi muncul ketika melihat Alex yang diperankan oleh Jun Ji-ho menyelamatkan seorang perempuan di stasiun kereta bawah tanah. Ia yang penasaran dengan sosok Alex pun terus mengikuti laki-laki tersebut. Ternyata Alex bekerja di sebuah nail shop Paris. Demi mengetahui lebih dalam karakter Alex, Hong Hyo-ju rela untuk bekerja di nail shop tersebut. Namun karena tidak mempekerjakan perempuan, Hong Hyo-ju pun akhirnya menyamar menjadi laki-laki. Yang ke-8, The Scholar Who Walks the Night 2013. Masih pertama Sakyuk, kali ini Lee Jung-gi dan Lee Yong-bi menjadi pemeran utama drama The Scholar Who Walks the Night. Lee Yoo-bi digambarkan sebagai seorang putri dari keluarga bangsawan bernama Jo Yang-sun. Sementara itu, Lee Jong-gi merupakan vampir bernama Kim Sung-yeol. Pertemuan manusia dan vampir tersebut bermula dari kehancuran keluarga Jo Yang-sun sebab dianggap sebagai pengkhianat. Jo Yang-sun pun memutuskan untuk menyamar sebagai laki-laki. Ia pun mengubah penampilannya menjadi seperti laki-laki. Suatu hari ada seseorang yang menarik perhatian sedang berjalan di malam hari. Ia adalah Kim Sung-yeol yang berpenampilan bak cendekiawan. Padahal ia sebenarnya adalah seorang vampir. Yang ke-9, Splash Splash Love 2015. Tema time travel ini diangkat dalam drama Splash Splash Love. Drama ini dibintangi oleh Yoon Do-jun dan Kim Seol-gi sebagai pemeran utamanya. Fokus dari drama ini adalah tentang Jang Dan-bi yang diperankan oleh Kim Seol-gi sebagai seorang siswa SMA yang tiba-tiba berada di era Joseon. Ia kemudian menyamar sebagai laki-laki, tepatnya sebagai Kasim, dan hidup di istana. Di sana, ia pun kemudian bertemu dengan seorang raja muda bernama Lee Do yang diperankan oleh Yoon Do-jun. Benih-benih cinta pun mulai muncul dalam diri Jang Dan-bi ini. Ia pun akhirnya jatuh cinta dan terlibat kisah romantis dengan Raja Lee Do. Film berikutnya yang nomor 10 adalah Love Detective Sherlock K 2015. Nam Bora dan Jung Ji Young jadi pemeran utama di drama Love Detective Sherlock K ini. Nam Bora pun didapuk untuk memerankan peran sebagai Sherlock K. Sherlock K pun menyamar sebagai laki-laki karena diutus oleh seorang cebol bernama Do Min Woo yang diperankan oleh Park Min Woo. Ia pun membuka healing cafe dan berubah menjadi profiler psikologi cinta. Oke, yang ke-11 ialah You Are Beautiful 2016. Park Shin Ye memainkan karakter anak kembar di drama yang tayang di SBS ini. Ia memerankan karakter bernama Ko Min Yo dan juga Ko Minam. Kedua saudara kembar ini pun menjalani karir yang berbeda. Ko Min Yo merupakan member boy group populer Angel, sedangkan Ko Minam bermimpi untuk menjadi seorang biarawati. Namun takdir membawa Ko Minam untuk menyamar sebagai kembarannya. Ia pun menyamar sebagai laki-laki karena kembarannya ini dikirim ke Amerika Serikat untuk pemulihan luka. Manajer Angel pun mencegat Ko Minam untuk pergi ke Roma dan meminta perempuan tersebut untuk menggantikan kakak laki-lakinya. Selanjutnya yang ke-12, Love in the Moonlight 2016. Di Love in the Moonlight, Park Bo Gum beradu akting dengan mantan aktris cilik Kim Yoo Jung. Kim Yoo Jung pun didapuk untuk memerankan karakter bernama Hong Ra-on. Karakter tersebut digambarkan sebagai perempuan yang menyamar menjadi laki-laki. Ia pun nantinya akan menasihati laki-laki lain saat berkencan. Hong Ra-on pun bertemu dengan putra mahkota Hyun Yong yang diperankan Park Bo Gum. Karena sebuah surat cinta,
Di satu sisi, Hong Raon tidak menyadari jika Hom Yong adalah seorang putra mahkota. Begitu pula dengan Hom Yong yang tidak menyadari jika Hong Raon merupakan perempuan. Yang ke-13, Chicago Typewriter 2017. Chicago Typewriter juga mengambil tema time travel, tapi bukan di masa kerajaan. Masa lalu dalam drama ini mengambil latar pada penjajahan Jepang di Korea Selatan pada tahun 1930-an. Kala itu ada sebuah organisasi bernama Aliansi Pemuda Joseon yang juga beranggotakan 3 orang sahabat. Mereka adalah Han Seju yang diperankan oleh Yu A-in, Jeo Seon yang diperankan oleh Im Soo-jung, dan Yu Jin-oh yang diperankan oleh Go Kyung-pyo. Namun, Jeon Seol menyamar sebagai laki-laki di aliansi tersebut untuk mengelabui rekan-rekan lainnya dan pasukan Jepang. Di masa depan, ketiga sahabat ini pun berinkarnasi dengan profesi yang berbeda-beda. Han Seo-ju sebagai penulis terkenal, Jeon Seol menjadi fans Han Seo-ju, dan Yu Jin-oh sebagai ghostwriter. 14. The King Affection 2021. The King Affection yang diperankan oleh Park Eun-bin dan Rowoon SF9 ini juga mengambil fokus utama pemeran utamanya yang menyamar menjadi putri mahkota bernama Lee Hui. Hal itu harus dilakukan lantaran saudara kembar Park Eun-bin meninggal dunia. Sebab penyamarannya itu, putri mahkota Lee Hui pun tidak memiliki siapapun yang untuk berada di dekatnya. Hingga ia pun bertemu dengan Jo Ji-woon, Rowoon SF9, dan terlibat kisah asmara dengan mentornya tersebut. Sederet rekomendasi drama Korea tadi bisa menjadi referensi tontonanmu di kala senggang. Apakah ada judul yang sama sekali belum pernah kamu tonton sebelumnya? Jika ada, pastikan kamu untuk tidak melewatkannya ya.